Selamat datang lagi di sesi telaah mendalam kita. Oke, hari ini kita mau lihat satu sumber yang menarik banget nih. Ada kutipan dari bukunya Chris Anderson, judulnya TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar inti dari penjelasan yang efektif itu kayak gimana sih? Gimana caranya sebuah ide, mungkin yang agak rumit gitu, bisa pindah dari satu pikiran ke pikiran orang lain, dan benar-benar klik gitu. Buat Anda yang suka belajar hal baru, ini kayaknya keterampilan penting ya di zaman sekarang yang informasinya banyak banget. Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar aha gitu pas dengar penjelasan? Atau malah sebaliknya, aduh pusing kebanyakan istilah aneh. Yuk kita bedah bareng. Tantangannya kan gini ya, gimana coba ide yang lumayan kompleks. Katakanlah kayak pemikirannya Sophie Scott soal tawa, yang katanya melibatkan jutaan neuron itu. Itu bisa pindah ke kepala orang lain cuma dalam beberapa menit. Alat utamanya apa sih? Ya bahasa jelas itu alat utamanya. Bahasa ya? Iya, bahasa itu kan memungkinkan kita membangun gambaran baru di kepala pendengar. Coba aja bayangin seekor gajah pink pakai topi sombrero lagi nari salsa. Aneh kan? Ya kebayang sih anehnya. Nah, tapi terbayang kan bahasa bisa gitu, kekuatannya di situ. Persis, dan penjelasan itu lebih dari sekedar ngasih tahu loh ya. Ini tuh tindakan sadar, usaha buat nambahin elemen baru ke model mental seseorang, atau mungkin nata ulang yang udah ada biar lebih pas, lebih memuaskan gitu. Tujuannya yaitu membangun ide di kepala pendengar, bukan cuma numpahin fakta aja. Oh, jadi ada semacam kayak arsitekturnya gitu ya? Ada langkah-langkahnya? Saya jadi ingat waktu itu Dan Gilbert jelasin soal synthetic happiness. Rasanya kok runtut banget ya? Betul, ada polanya. Gini pertama, dan ini krusial banget sih. Selalu mulai dari tempat audiens Anda berada. Pancing dulu rasa ingin tahu mereka. Kaitkan sama apa yang udah mereka tahu atau mungkin mereka yakini. Jangan langsung jebret kasih konsep rumit Anda. Jadi titik startnya itu kunci ya? Bukan dari apa yang kita udah ngerti banget, tapi dari mana mereka mulainya. Ini sering banget nih, jadi sandungan pertama kan? Tepat sekali, itu dia. Nah, abis itu baru perkenalkan konsepnya satu-satu. Pelan-pelan aja, jangan langsung diguyur semua informasi. Terus, nah ini dia, pakai metafora atau analogi. Ini kayak jembatan emas gitu loh. Jembatan ya? Iya, jembatan antara konsep baru tadi dengan pengetahuan yang udah nempel di kepala mereka. Misalnya nih, jelasin JavaScript kayak urutan kita pakai baju. Atau jelasin psychological immune system kayak sistem imun tubuh kita aja. Wah, metafora ini, jadi dia bukan cuma hiasan kalimat gitu ya, tapi beneran alat bantu mikir ya, buat ngebangun pemahaman itu. Ini nih yang sering bikin momen klik itu kayaknya ya. Nah, Anda nangkap intinya. Metafora itu bikin yang abstrak jadi bisa kepegang gitu, jadi konkret. Terus langkah berikutnya, biar makin nempel, kasih contoh nyata. Contoh itu kayak paku terakhir, ngunci pemahaman. Kayak tadi, Dan Gilbert pakai cerita si Pete Best, drummer pertama The Beatles yang kasihan ya dibuang itu. Oh iya, ingat. Nah, itu buat gambarin gimana orang bisa istilahnya mensintesis kebahagiaan, bisa bikin bahagia sendiri gitu. Walau impiannya mungkin nggak tercapai. Wah, bener juga ya. Contoh Pete Best itu emang bikin konsep synthetic happiness jadi lebih ngena gitu, nggak cuma teori di awang-awang. Oke. Jadi bangunnya lapis demi lapis, pakai metafora, terus dikunci pakai contoh. Sip. Ini jadi ingat lagi sama Bonnie Besler. Itu kan risetnya rumit banget ya soal bakteri. Gimana caranya dia bisa bikin itu menarik buat orang awam? Pasti ada trik mirip-mirip gini juga. Iya, kalau kita bedah caranya Besler jelasin itu, menarik polanya. Dia nggak langsung ngomongin quorum sensing, istilah teknisnya itu. Dia mulai dari bikin kita pendengarnya ngerasa, wah ini nyambung sama gue nih. Dia kasih fakta. Tahu nggak, sel bakteri di badan kita itu lebih banyak dari sel manusia kita sendiri. Kaget kan? Iya juga ya, itu lumayan bikin kaget sih. Terus? Baru deh setelah kita penasaran, dia kenalin istilah quorum sensing tadi. Tapi hati-hati banget jelasinnya. Oh, jadi dia siapin panggungnya dulu ya, bikin kita tertarik, baru ngenalin bentang tamunya, si quorum sensing itu. Pinter juga ya. Terus gimana lanjutannya? Nah, setelah audiens mulai paham konsep dasarnya, baru dia tunjukin, ini loh implikasinya.
Dampaknya gede banget. Bisa jadi antibiotik jenis baru, bisa kasih pemahaman baru soal gimana sih kehidupan multiseluler itu dimulai. Jadi dia bangun dari yang personal, bikin kaget, terus ke konsep inti, baru ke dampak luasnya. Runtut banget. Tapi seringkali ada tembok penghalang besar ya, yang sering disebut kutukan pengetahuan itu, curse of knowledge. Kita tuh suka lupa gimana rasanya nggak tahu sesuatu yang buat kita sekarang udah biasa banget. Iya, dan ironisnya kutukan pengetahuan ini malah seringnya kena ke para ahli. Orang yang paling tahu justru paling susah ngejelasin ke orang awam kadang-kadang. Kita jadi nggak sadar pakai istilah-istilah yang bikin orang bingung, atau bikin asumsi yang salah tentang apa yang mereka udah ngerti. Akhirnya audiens ketinggalan deh, kita kayak ngomong sendiri jadinya. Waduh. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Terutama buat Anda nih pendengar yang mungkin sering perlu jelasin hal rumit di kerjaan atau pas lagi belajar mungkin. Kuncinya sih kesadaran ya. Coba sadari dulu asumsi kita tentang pengetahuan audiens itu apa aja sih? Bener nggak asumsi kita? Coba deh tes penjelasan Anda ke orang awam. Lihat mereka bingungnya di bagian mana. Sebisa mungkin hindari istilah teknis. Kalaupun harus banget dipakai, ya jelaskan pakai analogi atau definisi yang simple. Dan selalu ingat prinsip dasarnya. Bangun pemahaman itu langkah demi langkah, mulai dari fondasi yang kuat. Jadi, paham cara kerja penjelasan ini sebenarnya nggak cuma buat orang yang mau jadi pembicara hebat aja ya, tapi penting juga buat Anda sebagai apa ya? Konsumen informasi gitu, biar bisa lebih kritis nerima ide baru. Jadi tahu, oh ini penjelasan yang beneran ngebantu paham, ini yang cuma bikin muter-muter aja. Betul sekali. Ini soal jadi pembelajar yang lebih efektif juga sebetulnya. Bisa bedain mana penjelasan yang beneran ngebangun pemahaman, mana yang cuma numpuk data tapi nggak ada maknanya buat kita. Oke. Coba kita simpulkan ya intinya. Jadi penjelasan yang efektif itu, 1, mulainya harus dari audiens, dari tempat mereka berdiri. Iya, 2, bangunnya tahap demi tahap, jangan langsung semua. betul, pelan-pelan. 3, manfaatin kekuatan metafora sama contoh nyata. Nah, itu jembatan sama pakunya. Dan yang terakhir, selalu waspada sama jebakan kutukan pengetahuan itu tadi. Sip. Dan mungkin satu pemikiran terakhir aja buat Anda renungkan. Penjelasan yang paling kuat itu mungkin bukan cuma yang nambah apa yang Anda tahu, tapi yang bisa ngubah cara Anda ngelihat dunia. Misalnya nih, abis denger penjelasan Sophie Scott, Anda mungkin jadi ngelihat ketawa itu bukan cuma ekspresi senang biasa, tapi wah, ini alat sosial purba buat ngikat hubungan. Atau setelah paham dan Gilbert, Anda jadi sadar, ternyata bahagia itu bisa dibuat dari dalam ya. Coba deh, perhatiin penjelasan-penjelasan di sekitar Anda minggu ini. Mana yang bikin klik, mana yang gagal total, dan coba pikirin, kira-kira kenapa ya?